Ya, sekarang kita tinjau ulang sebetulnya. Hukum 3 Kepler yang udah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang kita gabungin sama hukum gravitasi Newton karena kita udah belajar kan ya hukum gravitasi Newton nih. Gini, hukum 3 Kepler kan waktu itu bentuknya kayak gini. A pangkat 3 dibagi P kuadrat itu konstan ya. Waktu itu ini udah bisa dipakai. Cuma kan hukum 3 Kepler nggak bisa ngejawab kenapa ini konstan. Nggak ada jawabannya, alasannya nggak tahu kenapa. Nah ini tuh baru kejawab, baru tahu kenapa dia konstan setelah hukum gravitasi Newton dikembangkan, dikemukakan. Kita tinjaunya buat ini aja ya, yang gampang buat lingkaran. Jadi ceritanya ini ada orbit objek lain dengan massa M kapital. Objek yang ini ngorbit dengan massa M kecil di jarak radius orbitnya R. Oh, sorry. Ini R. Dan dia konstan karena lingkaran. Kalau untuk lingkaran berarti kan hukum 3 Kepler bentuknya jadi R pangkat 3 dibagi P kuadrat sama dengan konstan. Gitu, dan kita pengen tahu konstantanya ini apa. Dari hukum gravitasi Newton kita dapat persamaan ini, orbit kecepatan sirkular ya. V kuadrat itu harus selalu Gm per R untuk orbit sirkular. Padahal di di materi tentang gerak melingkar, kita tahu bahwa untuk semua gerak melingkar apapun selalu berlaku V itu sama dengan 2pi kali R dibagi periode. Yang ini berlaku untuk gerak melingkar apapun. Yang ini hanya berlaku untuk gerak melingkar yang gaya sentripetalnya di provide. Yang gaya sentripetalnya berasal dari gaya gravitasi. Oke. Di sistem kita kan di sistem tata surya gaya sentripetalnya dari gaya gravitasi. Jadi ini cuma buat sistem gravitasi. Yang ini berlaku untuk apapun. Elektron pakai ini berlaku juga. Kalian muterin batu diikat pakai tali, ini berlaku. Jadi ini kan sama-sama V nih. V gerak melingkar. Ini juga V kecepatan gerak melingkar. Berarti dari persamaan ini kita bisa dapat V kuadrat itu sama dengan 4pi kuadrat R kuadrat dibagi P kuadrat. Sama dengan yang itu. Dari situ sama dari situ kita punya Gm per R itu sama dengan 4pi kuadrat R kuadrat per P kuadrat. Nah ini udah kelihatan ya. Kita kumpulin R-nya di satu ruas sama P. Konstantanya kita pindahin ke ruas yang lain. Jadi kita bakalan punya R yang ini pindah ke sana ya. R pangkat 3 dibagi P kuadrat itu sama dengan Gm per G per 4pi kuadrat kali M. Dan selama ini tuh konstantanya ini. Udah ketahuan. Jadi sebetulnya hukum 3 Kepler yang ruas kanan yang konstan ini, ya ini. Selama ini A pangkat 3 per P kuadrat itu sama dengan G per 4 Pi kuadrat kali M. Kenapa kok bisa konstan? Maksudnya gimana? Gini. Waktu Kepler mengemukakan hukum 3 Kepler ya kan, objek yang jadi tinjauan dia itu kan semuanya planet ya. Misal nih kita punya Merkurius sama Bumi. Ada Merkurius, anggap aja lingkaran orbitnya. Dan ada Bumi juga. Mereka ngorbit matahari. Di sini massa matahari. Sorry, bentar. Kita ulang. Kita punya Merkurius. Kita punya orbit Bumi. Di sini. Yang di tengah ini matahari. Merkurius punya radius orbitnya sendiri.
Bumi punya radius orbitnya sendiri. Jadi ruas kiri buat Bumi sama Merkurius ya masing-masing. A pangkat 3 Merkurius dibagi periode Merkurius kuadrat buat Bumi juga A pangkat 3 Bumi dibagi periode orbit Bumi kuadrat. Tapi ruas kanannya yang ini sama-sama G per 4 pi kuadrat kali massa matahari. Ini juga sama, G per 4 pi kuadrat kali massa matahari. Dua-duanya sama, buat semua planet sama, buat semua benda yang orbit matahari sama. Makanya dia konstan, berlaku untuk semua benda langit yang orbit matahari. Nah, persamaan yang ini yang kita dapat, ini nih. Ini nanti bakalan kepake banget buat sistem dua benda, meskipun bendanya nggak ngorbit matahari. Berlaku umum. Dan karena ada konstanta gravitasi di sana, semua besaran lain harus dalam satuan internasional. A-nya harus dalam meter, P-nya harus dalam detik, massanya harus dalam kilogram. Oke? Jadi, rumus yang ini lebih canggih, tapi di bagian satuannya lebih ribet, karena kita harus masukin semuanya dalam satuan internasional. Cuma dia berlaku buat apapun, misalnya buat Jupiter. Kita punya Jupiter. Jupiter punya massanya sendiri. Jupiter diorbiti oleh satelit. Misalnya Io. Io mengorbit Jupiter pada radius orbit tertentu. Ya, kita bisa pakai persamaan ini buat menghubungkan parameter orbit, periode orbit, sama massa Jupiternya. Parameter orbit di sini si setengah sumbu panjang orbitnya atau radius orbit. Jadi di sistem ini bakalan berlaku RIO pangkat 3. Di sistem ini bakalan berlaku RIO pangkat 3 per periode orbit Io kuadrat sama dengan G per 4 pi kuadrat kali M yang dia orbiti, yaitu massa Jupiter. Berlaku buat sistem apapun. Nah ini bakalan banyak banget kita pakai nanti kalau kita udah ngebahas tentang bintang ganda. Bintang ganda. Dua bintang saling mengorbit satu sama lain. Dan ternyata di alam semesta ini, sebagian besar bintang ternyata adalah sistem bintang, nggak jomblo kayak matahari kita ini. Kebanyakan bintang ganda, saling ngorbit satu sama lain. Kita bakalan sering pakai ini, rumus yang ini, ribet ini. Oke? Jadi gitu ceritanya. Kenapa ruas kanan dihukum 3 Kepler bisa konstan, ceritanya kayak gitu. Sip, kebayang ya, ngerti? Kalau gitu, thank you, sampai ketemu di video selanjutnya.